Apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi bersama saya Rial Hamzah. Oke, ini adalah edisi keempat ya. Versys 250 yang kita rubah spesial untuk event Rimba Raid Taman Negara di Malaysia untuk tahun 2022 ini ya. Balik lagi dengan semangat Rimba Raid, yaitu bagaimana sebuah motor touring, motor adventure touring, tapi dipakai untuk rally di medan adventure yang sesungguhnya, yaitu hutan ya, hutan Taman Negara Malaysia di negara bagian Pahang ya. Jadi banyak limitation rules yang dibuat oleh panitia, yaitu tetap untuk menjaga motor ini tetap standar ya, tetap sesuai bentuknya. Jadi misalkan begini, di motor Versys adalah 1917. Ini tidak boleh merubah rodanya menjadi 1821 atau 1721 ya. Jadi tetap menjaga motor ini seoriginal mungkin, tetap bisa dipakai touring sejauh 1000 km menuju ke event atau after event mereka pulang ke rumahnya tanpa ditowing ya. Semangat itu. Oleh karena itu, banyak sekali atau banyak part yang terpasang yang ada di motor Versys 250 saya yang telah di-upgrade menjadi 300 cc, itu adalah sebetulnya part-part adventure touring. Jadi bukan part kompetisi, bukan part rally. Ya. Karena motornya sendiri bukan motor rally, dalam hal ini bukan motor yang didesain memang khusus untuk rally, untuk balap, bukan ya. Jadi apa saja part-part aksesoris minimalis yang terpasang di motor saya, dalam hal ini Versys 250 cc, ini dia barang-barangnya. Oke. Yang pertama adalah crash bar. Ya tentu saja untuk event ini sekaligus Koreas Moto Adventure mengeluarkan satu crash bar terbarunya generasi ketiga untuk Kawasaki Versys 250 atau 300 dengan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Bukannya yang sebelumnya tidak baik, namun ini adalah penyempurnaan dan penyegaran ya. Jadi tentu lebih kuat, sebisa mungkin dibuat sedikit lebih ringan, karena balik lagi kuat dan ringan harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan baik ya. Setelah itu kita memasangkan side track ya. Side track ini adalah side track dari Koreas Moto Adventure khusus untuk pemakaian box Omega ya. Jadi kita ada untuk pemakaian side track Koreas ini, ada yang untuk pemakaian box GV dan ada yang untuk pemakaian box Omega atau lain-lainnya. Jadi memang betul-betul spesifik ya, spesifik side track. Apakah pemasangan aksesoris side track ini mempengaruhi ibaratnya berefek pada kemampuan motor dalam dunia rally? Ya tentu saja tidak ada sebetulnya. Tapi balik lagi, ini adalah motor adventure yang dibawa untuk berkompetisi di medan rally di hutan Taman Negara ya. Karena kenapa saya pasangkan side track ya, karena untuk membawa box. Kenapa membawa box? Karena semua barang-barang saya untuk menuju ke venue ya ada di dalam box tersebut, mulai dari sepatu, mulai dari spare part. Jadi memang harus membawa box. Walaupun nanti pada saat event ya boxnya itu semua dilepas, hanya menyisakan bracket dan crash bar ya. Jadi itu. Jadi memang kompetisi ini sangat unik ya, dan ini menuntut keahlian kita, keahlian saya mungkin sebagai builder, memaksimalkan motor adventure touring ini untuk dapat berkompetisi rally ya, kurang lebih seperti itu. Oke, bagian vital selanjutnya yang saya ganti adalah foot pack ya, foot pack. Kawan-kawan tahu ya, pemakai Kawasaki Versys foot pack-nya karet. Kalaupun bisa melepas karetnya mengganti dengan yang alloy, kebetulan Koreas pun ada produknya, namun sebetulnya itu kurang oke. Yang oke adalah yang full alloy. Ya, full alloy seperti ini, dia masih bisa naik turun ya. Ini footstep ini adalah betul-betul materialnya alloy yang dibentuk oleh mesin CNC sehingga jika terjadi jatuh, dia tidak patah. Kan kalau yang original dia jatuh, dia bisa patah karena terbuat dari material die casting.
Tapi dengan adanya footpack ini, yang balik lagi, ini footpack untuk adventure ya, jadi tidak terlalu tajam-tajam ya. Tajamnya cukup untuk sepatu dual purpose, bukan sepatu enduro ya. Jadi ini tentu tidak akan merusak sepatu dual purpose Anda. Apa saja sepatu dual purpose? Nah, itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya, karena ini sudah out of topic. Ya, oke? Bisa dilihat ya. Jadi footpack ini selain dapat menambah kelincahan rider dalam handling motor, yaitu dalam pasti kita akan banyak berdiri, 60% kita pasti akan lebih banyak berdiri di motor daripada duduk. Dengan adanya gripping yang sempurna di footpack ini, tentu akan menambah stabilitas kita, stabilitas rider dalam mengendarai motor adventure. Oke. Selanjutnya decal ya. Decal ini kita produksi di HKMX di Cipondoh, Tangerang, dan kita yang mendesain di decalnya ya. Terutama kita memasukkan tem-tem dari Korea's Moto Adventure semua dalam satu decal ini. Decal ini betul-betul konsep 100% dari kita, dari Sindikat Motor Indonesia, dari Korea's Moto Adventure sebagai brand aksesoris adventure, dan tetap mempertahankan warna orange-nya, karena motor ini warnanya orange. Jadi kami tim memutar otak bagaimana tetap ada warna orange-nya sehingga tidak membatalkan atau tidak bermasalah ketika di bea cukai, karena akan ada pengecekan motor, warna ini harus sesuai ya. Jadi warna ini harus sesuai. Dan selanjutnya setelah decal kita desain, selanjutnya adalah kita memakai rantai dari Regina Chain. Ya, ini Regina Chain Indonesia adalah salah satu rantai yang mensupport tim Rimba Raid Indonesia untuk berlaga di Rimba Raid Taman Negara 2022. Ya, ini adalah rantai 520 berkualitas sangat baik, senyap dengan o-ringnya dan sangat kuat. Nanti kita pasti akan membuktikan sama-sama ketangguhan rantai ini ya, kawan-kawan semua. Selanjutnya kita memakai handguard. Ya, handguard ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Hal yang sangat penting karena handguard ini dapat melindungi handle kopling dan rem kita. Handle kopling dan rem kita ketika motor terjatuh sehingga tidak patah salah satunya. Dan juga melindungi tangan kita mungkin dari ranting dan hal-hal lainnya. Handguard kita memakai handguard terbaik yang ada menurut kami, yaitu handguard Blockbuster ya. Walaupun sekarang sudah banyak model-model yang mengKW-kannya, tapi tetap yang original adalah yang terbaik, jauh sekali kualitasnya dengan KW-KW atau tiruan-tiruan yang beredar di pasaran. Jadi kalau kawan-kawan ingin merasakan sensasi memakai handguard original, pastikan Blockbuster yang Anda beli adalah original. Selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah stang. Ya, yes, ini teman-teman tahu di motor versi saya memakai stang rental berkode 60401 ya. Ini adalah stang yang menurut saya sesuai dengan kebiasaan saya, stang yang paling cocok untuk dipasangkan di Kawasaki Versys untuk kebutuhan kompetisi seperti saya. Stang ini merupakan salah satu hal yang sangat vital ya, karena stang adalah salah satu kontrol, merupakan apa ya, ibaratnya merupakan alat betul-betul untuk mengontrol kondisi motor dalam berbagai medan, dan stang ini harus betul-betul sesuai dengan badan kita ya, baik dari kemiringannya, tingginya, ini betul-betul harus sesuai. Di samping itu, stang original tentu kuat. Stang rental original tentu kuat. Pengalaman memakai CRF Rally dan beberapa kali jatuh dalam medan ya off-road segala macam. Stang itu tidak pernah berubah bentuknya, selalu dalam kondisi yang prima. Beberapa kali mungkin yang bengkok justru di segitiganya ya. Nah itu. Jadi memiliki stang yang baik adalah satu investasi bagi kita pencinta motor adventure. Ini salah satu yang sangat penting. Selanjutnya adalah
rek belakang. Yes. Jadi kawan-kawan pemakai Kawasaki Versys tahu ya, bahwa rek belakang dari Kawasaki Versys yang original itu sangat kecil ya. Hanya kurang lebih ya setengahnya dari ini. Dan ketika kita meletakkan tas atau kita membawa duffel bag, tentu dia akan jatuh ke kiri dan kanan. Dengan rek yang lebih lebar ini, base plate yang lebih lebar ini yang sudah plug and play ke Kawasaki Versys, tentunya ini akan membuat bagasi Anda menjadi luas dan tas duffel bag yang Anda ikat di atas base plate ini menjadi diam dan firm ya. Lebih kokoh bahasa Indonesianya. Dan base plate ini pun, base plate dari Korea's Moto Adventure ini pun, ini bisa dipasangkan box GV yang tipe monokey system ya. Di sini sudah ada slotnya untuk meletakkan nepal-nepalnya dan cantolannya semua sudah ada. Jadi kalau bagi Anda yang pemakai box GV yang tipe monokey system pun bisa dipasangkan di sini. Oke. Terbuat dari material steel 3 mm dengan komplit dengan moorboutnya, tentunya sudah sangat plug and play di Kawasaki Versys Anda. Aksesoris selanjutnya yang juga menunjang dalam kebutuhan rally, kebutuhan adventure rally, yaitu seat. Yes. Walaupun dalam prakteknya di Rimba Raid nanti 220 km, mostly sekitar setengahnya akan berdiri. Tapi kenyamanan jok yang baik atau kursi yang baik akan membuat Anda nyaman dan juga harus disesuaikan. Bukan berarti jok yang tebal itu nyaman, bukan berarti jok yang tipis itu tidak nyaman. Itu harus betul-betul disesuaikan. Berapa kerapatan busanya, kulitnya apa, itu akan menyesuaikan sekali kenyamanan Anda di jalan. Dan ini adalah jok yang dirancang oleh Sindikat Motor Indonesia yang sudah banyak sekali dipasangkan di Kawasaki Versys 250cc. Dan sejauh ini feedbacknya tidak ada yang negatif. Silahkan boleh lihat di Instagram kami dan tanyakan langsung kepada usernya. Ini harganya sekitar 750.000 per video ini dibuat. Jadi dengan kursi ini, apapun kebutuhan Anda, baik rally, adventure, touring, segala macam, ini pasti tetap akan membutuhkan untuk memodifikasi jok atau mengganti joknya dengan yang comfort seat ala Sindikat Motor Indonesia. Karena teman-teman tahu seberapa keras atau seberapa kecil jok original Versys ya, teman-teman pemakai pasti tahu ya. Jadi ini adalah salah satu solusi. Oke. Selanjutnya adalah pemasangan aksesoris seperti lampu dan lain-lain. Ya itu sebetulnya ada kemungkinan race ini akan sampai malam ya. Jadi pemasangan lampu itu pun sangat dibutuhkan. Jadi apapun jenis lampunya, tapi yang dipasangkan di motor saya adalah yang Gold Runway kecil ya, yang 35 watt. Karena saya betul-betul bagaimana caranya, ya motor ini harus bisa adventure, harus bisa touring, harus bisa rally. Bobot itu sangat menjadi concern ya. Harus tetap ada, tapi bobotnya memang betul-betul diperhatikan. Jadi walaupun sekarang motornya terlihat besar, terlihat gagah, tapi sebetulnya secara bobot ini tidak jauh beda dengan versi standar. Apalagi sekarang Versys yang saya pakai ini sudah 300cc, memiliki power to weight ratio yang sangat baik. Oke, ini adalah selanjutnya ini adalah aksesoris pendukung. Yes, karena Kawasaki Versys fender depannya itu adalah dia memiliki jarak yang sangat rapat dengan ban depan, which is yang mana ketika kita bermain di tanah dan tanahnya itu mengering, tentu ini akan menjadi kesulitan tersendiri ya. Jadi saya memasangkan spakbar khusus yang terbuat dari fiber ya, yang pemasangannya harus memakai bracket extender yang dirancang oleh tim kita juga. Ini untuk memberikan jarak sekitar 3 jari antara roda yang sudah terpasang ban Kenobi dengan fender ya. Jadi kalau tidak, kan kawan-kawan tahu Shinko itu memiliki profil yang lebih tebal ya dibandingin ban standarnya. Jadi
kalau kita tidak mengganti fender depan ini, tentu jarak antara roda dan fender akan semakin dekat. Yang mana itu sangat tidak menguntungkan ketika kita melewati medan off-road atau jalanan off-road. Sangat-sangat tidak menguntungkan, ya. Jadi memang betul-betul harus diganti spakbor depannya ini untuk mengakomodir ketika tanah mengering di roda. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan selanjutnya adalah aksesoris pendukung seperti front fender, yaitu betul-betul hanya sebagai kosmetik, tidak ada keuntungan ataupun tidak ada kelebihan, ya, hanya sebagai kosmetik. Tahu kan front fender yang di depan, nah, itu hanya sebagai kosmetik saja, tidak dipasang pun tidak apa-apa, tapi berhubung hanya bobotnya tidak sampai 1 kilo, jadi saya pasangkan saja untuk menambah daya tarik dari motor ini tersebut. Yes. Apalagi yang mau kita review, ya. Jadi sementara itu dulu review aksesoris yang terpasang di motor Versys 250cc Korea Rimba Edition yang insya Allah akan berlaga di Rimba Raid Taman Negara Malaysia 2022. Selalu dukung dan doakan tim kita untuk mempersembahkan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara. Oke, dan jangan lupa setelah ini akan ada liputan tentang persiapan-persiapan rider, persiapan-persiapan dokumen di channel satu lagi, ya, di channel The Adventure Diary. Stay tune, jangan lupa follow Sindikat Motor Indonesia di YouTube, Instagram, Facebook, juga mungkin silahkan follow IG saya pribadi @rialhamza dan YouTube channel The Adventure Diary. See you. Thank you.